Udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, jadi ini gue mau kenalin tentang sistem pembelajaran yang ada di UI UX. Kayak jadi yang pertama itu kita bakal ngakses nanti materinya tuh di Google Classroom ya. Jadi materi-materi yang udah kita pelajari buat pertemuan-pertemuan setiap pertemuan itu bakal gue upload ke Google Google Classroom. Nah, di situ tuh mungkin materi itu bakal berupa apa ya, presentasinya tuh untuk video nanti bakal di-share di YouTube. Jadi buat tugas juga ada di sana. Jadi ntar bakal ada room, room apa sih kayak kelas buat UI UX. Kalau nggak ntar bakal digabung sih mungkin. Kayak selanjutnya. Oke, yang kedua itu wajib buka Figma ya teman-teman di sini nanti bakal dibimbing ya buat buka Figma dan bagaimana cara memakainya. Jadi semoga yang gue ajarin ini, yang gue kasih tahu ke kalian pokoknya bakal bisa langsung dipraktekin. Jadi kalian tuh nggak kayak tutor doang, apa sih, lihat tutorial doang, tapi ya langsung dikerjain lah ibaratnya. Jadi kita ini sekalian sesi diskusi sama apa ya ibaratnya kayak tutor gitu. Kayak ya langsung gitu kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan langsung silakan saja apa kesulitannya kan biar bisa langsung teman-teman juga pada tahu kan biar kesulitannya kalian di mana tuh. Selanjutnya dia sisi CNN sebenarnya ini kalau mau nanya sesuatu sama gue tuh langsung potong aja nggak apa-apa ya. Ya gue nggak mempermasalahin itu. Jadi kalau misalnya bingung ya jangan sampai kalian diem aja sampai akhir sesi karena gue tahu nih kan pengalaman juga gue tuh kalau misalnya sampai akhir sesi diem atau ada yang bingung udah males lagi gue ntar jalannya kayak udahlah udah gitu tinggal bingung lagi udah seterusnya bingung lebih baik nanya langsung aja di awal gitu. Oke, selanjutnya nanti di UI UX ini bakal ada challenge. Kayak challenge ini sebenarnya santai sih sebenarnya kayak ini yang udah gue ajarin ke kalian tuh minimal ada sesuatu yang udah dikerjain gitu. Jadi kalian juga bisa nih, gue sambil ngejelasin cara bikin layout atau layouting kayak gimana, yang bagus kayak gimana. Nah kalian bisa sambil kreasi sendiri gitu kan. Tadi kan yang gue wajibin buat buka Figma tuh ya kan. Nah di sini kalian bisa sekalian jadi ini nggak usah dibawa beban aja, santai aja ngerjainnya atau sambil gua ngejelasin juga kalian mau coba-coba silakan. Jadi challenge by apa ya, learn by doing ya. Jadi bisa banget. Ya, jangan sampai dibawa beban lah kalian udah masuk saya itu juga ntar bakal beban banget wah materinya dan kedepannya bakal ada project gitu jadi santai aja ngerjainnya. Oke, nah selanjutnya ada kelas pengganti. Jadi kelas pengganti ini gua kan jadwal UI UX itu kan hari Kamis jam sore ini ya jam setengah 4 ya habis asar pokoknya. Nah ini ntar kalau misalnya nggak bisa itu kalau kelas pengganti atau kalian ya nggak bisa lah di berhalangan hari Kamis tuh bakal ada nanti di hari Sabtu. Nah nanti atau mungkin di hari Sabtu kalian nggak bisa ntar bakal ada di hari Kamis gitu. Jadi ya fleksibel aja, itu gue ada di kedua jadwal itu atau kalau misalnya mungkin kalian mau apa kayak di luar jam ini kalian bisa PC gue di nomor ini atau di ya DM IG sekalian follow juga nggak apa-apa. Ya gitu deh pokoknya kalian feel free aja buat nanya silakan. Kalau ada yang bingung silakan. Ya, itu aja mungkin buat sistem pembelajarannya. Oke lanjut ke materi. Materi ini ya. Oke, udah kelihatan kan? Itu upsize. Semangat. Nah, dah ini ya. Oke, jadi di sini langsung aja mulai masuk ke materi ya. Semoga ini materi UI UX karena ini tuh ibaratnya kayak materi buat dasar kalian buat desain, buat kayak hobi aja sih kalau misalnya gue ya. Kalau mau buat lebih serius lagi, ini gue sebagai di sini sebagai pengantar aja buat kalian
jauh lebih serius karena gue jelasin di sini tuh bakal kayak basic aja gitu kayak mungkin hal-hal yang dasar dan belum ke advance banget. Jadi gue mungkin di sini lebih ke memancing seni kalian atau bagaimana uh, apa ya kesadaran tentang desain seperti apa dan tentang UX seperti apa nanti kayak gitu ke depannya. Jadi semoga kalian enjoy dengan pembelajaran yang gue suguhkan ya pada sore hari ini dan kedepannya ya semoga betah ya kalian karena ini jujur ya baru pertama kali gue ngajar dan ya dulu gue juga nonton jadi UX juga berasal dari keisengan jadi saran dulu ya kalau misalnya kalian iseng dan ya iseng itu kalau bisa bermanfaat ya terusin aja lanjutin siapa tahu jadi passion. Nah itu sih. Oke, langsung masuk ke materi. Oke, jadi user interface ya. Ini gue recall lagi materi soal yang dari open house itu ya. Jadi UI itu atau user interface itu merupakan sebuah tampilan visual desain suatu sistem. Jadi di mana seorang UI designer itu harus mengetahui ya bagaimana produk itu berupa web atau apps, ya, aplikasi gitu, yang dibuat itu pengen seperti apa gitu, pengen gimana rupanya, tampilannya tuh kayak gimana. Serta produk tersebut itu harus nampilin gitu, visualin apa gitu yang kayak enak dipandang gitu, nggak berantakan, nggak apa ya, kayak kapal pecah gitu dan kayak memberikan kepuasan gitu, kepuasan satisfying sendiri terhadap pengguna. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang yang apa ya, kayak di mata kita enak dipandang itu namanya user interface. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada user experience. Jadi kalau user experience ini itu lebih ke arah flow-nya, itu flow bagaimana si pengguna pengguna itu memakai apa ya, memakai sebuah aplikasi atau web yang tadi udah gue sebutin ini loh. Ya ini jadi bagaimana pengguna itu bisa menggunakan aplikasi itu dengan enak dan tanpa kesal sendiri gitu. Kayak misal kan di sini kan kayak UX pengalaman pengguna itu merupakan proses desain produk lewat pendekatan pengguna. Nah, jadi di UX ini kita tuh bakal nanyain pengguna-pengguna gitu kayak kita bakal survei besar-besaran kayak misalnya pengguna itu sebenarnya lagi butuhinnya seperti apa sih? Apa ya kalau misalnya kita bikin kayak gini kira-kira penggunanya itu enak nggak sih kalau ngekliknya tuh paham nggak sih terus ikonnya kalau kayak gini tahu nggak sih kira-kira fungsinya buat apa tuh UX designer. Jadi UX designer itu diharapkan bisa ya membuat kayak berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi kita tuh ya mendesain sesuatu itu berdasarkan apa kayak orang di luar ya itu bukan semata-mata kayak desain bagus tapi UX-nya jelek kayak apa ya waktu itu juga pernah jelasin mungkin uh, soal botol kecap kalau nggak salah. Jadi botol kecap itu ada ya kan yang tutupnya di atas dan ada juga yang tutupnya di bawah gitu. Jadi kalau yang tutupnya di atas kan pengguna itu kan harus mukul-mukul atau berusaha banget lah buat ngeluarin saus dari botolnya. Tapi kalau misalnya tutupnya di bawah itu kalian buat tempat itu tempat dudukan itunya kan jadi pengguna kan tinggal pencet aja habis itu udah langsung sausnya udah langsung keluar. Nah, itu user experience. Nah, jadi bagaimana pengguna butuh itu, bagaimana apa ya? Kayak pengguna itu memakainya tuh pengalamannya bagaimana. Ya. Jadi desain itu bukan semata-mata karena itu bagus, tapi harus ada manfaat. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi gue sebutin. Jadi produk yang baik itu adalah produk yang gak hanya mampu buat memberikan visual yang bagus dan manfaat secara fungsi ya, tapi itu juga bisa memberikan kayak pengalaman atau experience terhadap pengguna. Jadi kayak pengguna itu bakal mempunyai keterikatan dengan produk dan cenderung menggunakan produk tersebut secara terus-menerus. Nah, jadi berarti kayak gini aja. Ekosistem deh contohnya. Ekosistem aplikasi atau ekosistem sebuah operating system. Kan kalian udah belajar nih operating system bagaimana. Nah, kalian kalau misalnya udah PW sama interface Android, kalian kalau misalnya tiba-tiba jelek gitu dikasih HP iPhone, rezeki dong kayak wah iPhone nih terus tiba-tiba
UI-nya kok beda banget nih sama Android, kan nggak bebas banget nih, berarti nggak se-free Android, kan kalian tiba-tiba kaget, bingung. Nah, itu kan mungkin lama-lama terbiasa tapi harus adaptasi. Nah, ini yang disebut apa ya? Kayak kayak keterikatan emosi gitu ya. Jadi itu mungkin pengguna Android bahkan ada yang nggak mau sama sekali setelah nyobain iPhone, terus mereka balik lagi ke Android karena ya itu mereka udah mempunyai keterikatan emosi dengan produk yang ya kayak ya pengen pakai produk Android terus lah karena interface-nya tuh lebih customizable gitu kan. Kayak kalau iPhone itu kan kayak restrict banget lah, kayak gitu deh, banyak kalian tahu ya, gue juga bukan user iPhone, jadi gue bakal nggak adil kalau misalnya uh, ngebandingin sesuatu yang belum nggak itu ini. Oke, jadi intinya seperti itu ya, buat contoh aja. Oke, dan gue ada satu kutipan ya, soal desain dan UX ini. Jadi uh, good design itu bakal terbentuk ketika kalian itu stop berbicara dan mulai mendengarkan. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kita tuh mendengarkan apa yang pengguna inginkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita bilang bagus, tapi ya apa yang pengguna bilang bagus. Gitu. Apa yang pengguna bilang enak, bukan apa yang kita bilang enak. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira introducing lagi buat UI UX itu aja mungkin. Oke, selanjutnya kita jump into Figma. Jadi kita langsung materi Figma, langsung buka Figma. Oke, gue buka dari web. Ntar gue stop dulu share-nya. Ya, pecah 3 GB. Oke, mungkin teman-teman bisa ngikutin ya dari sini. Atau mungkin di sini udah ada yang install Figma nih. Udah terus start kalian dong. Ya, ya bagus sih kalau misalnya udah pada install Figma, tapi di sini gue jelasin lagi bagi yang belum, mungkin kalian bisa buka dari figma.com seperti ini. Oh ya, sorry banget gue lupa. Jadi sebelumnya dari materi yang tadi, gimana? Ada yang mau nanya? Gimana? Kalian tidak? Ada nggak guys? Ini gue kalau udah enak buat ngomong, jadi kadang lupa apa ada yang nanya atau pada bingung apa enggak nih. Ya, silakan sambil gue buka ini. Sorry, ini udah tidak. Ya aslinya situsnya nggak warna hitam ya. Ini gue pakai dark gitu aja. Oke, jadi ini website Figma. Jadi di sini kalian kalau misalnya mau menggunakan tipe app yang berbasis web, kalian bisa langsung get started aja. Kalian bisa langsung bikin akun di sini, bisa langsung continue with Google atau ya buat create akun baru. Kalian bisa ikutin petunjuknya dan ya tinggal set aja udah pada paham kan, udah familiar with this ya berarti. Nah kalau misalnya kalian mau apa menggunakan versi webnya aplikasinya desktop versionnya kayak gue nih, ya tinggal ini aja chat products, habis itu chat downloads, habis itu tinggal pencet yang Windows, yang buat Windows, ya macOS buat macOS, itu aja ya. Oke, ntar kalian udah tahu ya, gue percaya sama kalian nih, kayak instalasi doang gampang kok Figma, nggak sesulit Android Studio yang ya harus install JDK dan lain-lain. Oke, langsung aja masuk ke Figma ya. Oke, saya kita ada terus. Ini dia. Oke, ini
Kalian gimana nih? Masih coba install atau gimana? Kenapa? Sebentar bro, tahu. Oke. Yaudah kalian mungkin kalau yang mau install dulu silakan bisa diinstal. Kalian mungkin gua tunggu kalau misalnya ada kendala atau mungkin udah pada install sebelumnya. Ya, gimana guys? Halo. Gue tanya deh nih, mungkin dari siapa ya? Iza deh, Iza. Iza, udah install belum Iza? Aduh, Iza ya kan. Guys, ini pada AFK ya guys ya? Parah banget. Pada AFK ya? Iya bang, ngantuk bang. Tadi installnya kayak yang kayak mana bang? Oh, dikirain pada AFK. Maya. Aduh. Ini kan itu tuh lagi di mana nih? Lagi di products. Di products lagi di website Figma bukan? Screen share aja. Yang produk bang. Kenapa? Ini Yang nih, download terus? website products, habis itu di Iya. Oh. jadi bisa download, habis itu nih scroll ke bawah nih. Ini ada itu nih macOS, Windows, lu pakai apa gitu. Itu aja. Oke bang, makasih bang. Yo, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya. Oh, antarnya ada yang baca. Ini siapa nih? Aduh, ini operator nih ada yang bilang nih kalau nggak bisa kedengeran suaraku di Discord-nya. Perubahan nih dibungkam kayak gitu. Oke, apa mungkin bisa di WA aja ya kalau bingung mungkin yang WA gue nih. Kalian nggak pada bisa ngomong di sini ya? Oh, panas deh dibungkam dong. GDPR aja. Nih ya, WA gue di sini. Kalian mau nanya via WA, silakan atau mau di ini juga nggak apa-apa. Mungkin gue next aja kali ya. Jadi kalian sementara ini karena mungkin ada beberapa yang nggak bisa ngomong. Ya kak ada download. Oke, ntar Download kalian nggak? aja. Oke, mantap. Lagi download. Sip. Yaudah, ini gue jelasin interface-nya dulu kali ya dari Figma itu kayak gimana. Jadi ini nggak perlu kalian catat, kalian ya ingat aja sih. Tapi kalau misalnya mau dicatat silakan. Ini jadi tampilan awal Figma seperti ini. Nah ini di sini tuh ada di sini tuh nanti akun-akun kalian di sini jadi kayak ini aja nih modelannya tuh kayak gini. Mirip sama inilah. Di sini ada akun, sini ada community. Nah ini modelnya kayak gini, interface-nya. Oke, ini gue share all screen kan ya? Oke, benar. Oke, jadi di sini di home ini gue mau jelasin soal resign. Jadi resign ini yang pertama ya, sudah kita buka sebelumnya. Ini kayak gue tadi abis membuka ini kayak gitu deh. Nggak tahu masih cari resign apa jadi ya gitu deh. Sorry banget ya gue ngejelasin kayak gini karena kayak gitu deh. Gitu lagi. Sorry guys. Oke, selanjutnya ini ada draft. Jadi draft ini itu ibarat kayak storage di Figma itu storage online sebenarnya sih. Ini kayak Figma itu kan base online, jadi kalian nggak perlu CTRLS, nggak perlu nge-save as. Jadi ini udah langsung based on cloud. Ini udah nggak usah di save lagi. Jadi di sini kalian kalau mau buat sesuatu atau file sesuatu project sendiri, berarti kalian ngerjain sendiri. Ini di sini di draft ini.
Jadi tinggal pencet klik ini new design file. Nah, nanti file-filenya tuh ada di sini. Ini di sini semuanya. Oke, jadi itu fungsi draft. Nah, ini kalau misalnya kalian yang udah pernah delete, nah ini ada di sini yang udah pernah di delete. Itu. Oke. Selanjutnya kalian juga kalau misalnya bingung, ini kan karena mungkin nanti bakal banyak banget. Kalian bisa search aja di sini, ini tombol search buat Figma yang draft-draft ini seperti itu. Oke, jadi di sini juga ada yang namanya new FigJam file. Ini FigJam itu namanya kayak apa ya? Kayak buat kalian brainstorming nanti sama tim. Ini gue contohin aja di sini. Jadi di sini itu Figma itu memberikan kita fasilitas penuh dan mendukung banget lah buat UI UX. Di sini tuh ada yang namanya nanti kita belajar ya tentunya di UX. Jadi ini karena kita tuh kan di UX, kita tuh butuh masukan dan pendapat dari pengguna nantinya. Nah, ini kita bakal naruh di sini. Nah, ini namanya nih tempat-tempatnya, template-nya ini udah dikasihin sama si Figma. Jadi nanti kalau misalnya kita wawancara orang ini, nanti kita taruh-taruh di sini. Ditaruh di sini catatan-catatannya tentang apa. Nah, nanti kita di FigJam ini kita tuh bakal brainstorming dengan tim dan melihat semua mereview semua catatan-catatan ini dan ya kita bikin kesimpulan dan analitik dari bagaimana research kita dengan para pengguna gitu. Survei yang udah pada survei seperti itu. Ini juga ada di sini how to use this template-nya, nih juga ada ininya di sini nih. Ini ada bentuk-bentuk sticky notes, ada ini namanya konektor kayak flowchart mungkin kalau kalian tahu tuh udah pernah belajar lah ya. Oke, selanjutnya di sini itu kalian bisa explore sendiri karena ya ini juga udah ada template-nya. Silakan mungkin bisa dilihat-lihat. Oke, selanjutnya aja ini gue lanjut. Ya ini. Jadi ini import file. Jadi di sini tuh bisa kayak kalian mau nambahin apa naruh apa gitu misalnya file-file dari yang lain misalnya .svg itu kan buat vektor tuh. Nah, ini kalian bisa naruh di sini kayak pencet itu. Tapi kalau misalnya gue biasanya sih kayak langsung aja gitu. Langsung aja kayak drag and drop filenya langsung ke workspace ini seperti itu. Jadi gue kurang pakai ini tombol yang di sini. Oke, selanjutnya di sini ini ada yang namanya Teams. Jadi Figma itu kan sangat mendukung ibaratnya buat kolaborasi. Nah di sini Figma itu apa kayak membuat kita tuh kayak ngedesain bareng gitu loh. Ini di sini gue waktu itu pernah ngedesain buat event ini sama teman-teman gue nih, teman-teman dari divisi gue, dari tim gue lah berarti. Jadi di sini kalian tuh bisa kayak desain bareng kayak apa ya? Kalian pernah nggak sih kayak main apa ya misalnya desain bareng ya? Apa ya? Kalian pernah nggak sih kalau ngetik di Google Docs ya? Itu kan kayak ngetik sendiri terus jalan sendiri. Nah, ini sama halnya dengan itu. Seperti itu. Jadi ngedesainnya tuh kayak gitu. Nah, oke, jadi ini bakal gue demonstrasiin bagaimana cara buat timnya. Nah, jadi ini chat aja, create new team. Habis itu kalian tinggal ketik aja yang nama yang kalian suka, ya. Nah, jadi tinggal create aja. Nah, ini namanya tuh add kolaborator yang tadi gue bilang ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau edit bareng, nah ini kalian bisa invite aja, bisa di sini langsung kirim emailnya, tapi nah kita kena ya skip aja for now, mungkin kalian bisa coba nanti. Ntar juga bisa kok di next kalian bisa lihat lagi, bisa nambahin lagi maksudnya. Oke, jadi ini ada yang namanya plan gitu. Jadi Figma ini kan karena ya tentu saja perusahaan itu tidak mau rugi ya. Jadi ini ada namanya kita tuh lagi pakai Figma yang starter. Jadi Figma starter ini ya gini aja gitu. Ya apa nggak terlalu fans lah ibaratnya. Nah ini buat profesional nih organization. Ini udah kelasnya, udah nggak salah, nggak usah beli lah, udah kita starter aja kita mainnya gitu. Nah tapi kita tuh bisa ngakalin guys. Ini kita bisa ngakalin guys asli.
Jadi gini coy caranya nih. Jadi buat Figma Premium nih gue ajarin sekarang aja nih. Kalian kan masih pada install nih. Sini. Kalau salah waktu itu di sebentar ya. Sorry guys. Oke, sorry guys, baru balik lagi tadi ada iklan ya. Semoga iklan itu ya, bisa kalian manfaatkan buat install. Jadi gimana installnya udah kelar semua ya? Oke, kita lanjut aja. Ini cara buat ini ya. Tadi buat kayak premiumnya. Jadi di sini tuh kayak ada yang namanya uh, di, jadi di plan itu ini gue lupa itu ya. Karena ini udah di itu ya. Berapa menit ya? Sama itu gimana? Udah lama banget sih soalnya. Di Figma. Jadi ada tuh ntar ya linknya bakal gue kirimin mungkin buat next. Jadi ada namanya Figma for Student. Nah itu emang di web sih kayaknya bukan di Figma ininya. Kan gue coba cari dulu. Jadi di situ kita bisa kayak ngeklaim premiumnya gitu. Figma Education ya, sorry namanya Figma Education. Oke, jadi di sini tuh ini tinggal kalian pencet get verify aja. Nah, habis itu kalian kan tinggal login via Google ya misalnya kan. Nah, ini gue coba login pakai akun yang lain. Nah, jadi di sini kalian tinggal ikut-ikut aja nih, misalnya kayak gini. For personal use. Oke. Oke, jadi di sini jadi namanya ada education plan. Nah, di sini tinggal kalian isi-isi aja. Kalian tuh sebagai apa di sini? Kalau usah jujur juga nggak apa-apa ya. Tapi gue saranin ini pilih aja student. Nah, ini tinggal ketik aja apapun ya yang rasional ya berarti kayak kenapa kamu ini ya terus aja because I need it.
Itu aja. Nah, ini tinggal ditulis aja misalnya ya kalian kan dari society nih atau enggak dari SCA University, mungkin ada yang di sini, tinggal tulis aja dari Universitas Indonesia. Udah habis itu kalau kalian tinggal pencet ini, habis itu kenapa ini misalnya computer science and graduation date-nya kalian isi aja, habis itu tinggal submit. Kalau submit kalian udah bisa kayak beberapa jam atau beberapa menit bahkan ya kemudian itu udah di ACC sama Figma-nya dan kalian bakal dapat plan yang buat premiumnya seperti itu. Jadi di sini kalian bakal dapetin fitur-fitur premium yang tadi gue sebut itu guys. Lanjut aja. Kita tadi kan udah bikin ini. Oke, ini tadi tim yang udah tim yang aku buat ya. Oke. Jadi di sini di interface tim ini gue mulai kenalin dengan berbagai macam itunya. Jadi di sini kalian bisa melihat yang namanya members. Nah, ini members yang apa udah terdaftar di sini, udah join ke project ini. Nih kalian bisa lihat di sini. Terus ini settingsnya. Kalian bisa setting nama timnya atau nama tim icon yang ini bisa di setting terserah kalian. Mau di delete juga ya terserah. Enable library itu atau update event bisa kalian di sini. Nah, terus kalian kalau misalnya tadi yang kata gue bilang, kalian bisa invite lagi nih, pencet tombol invite aja. Tinggal invite by email, masukin aja email yang orang yang mau kalian tambah atau masukkan lagi. Oke, ini juga bisa kalian ubah-ubah di sini, copy link kalian masih dikasih project ini ke orang pakai link juga bisa. Yang tadi sama aja mencet ini, copy link. Kayak gitu aja. Oke, selanjutnya. Ya. Ini welcome to Figma for Education berarti artinya udah ya? Welcome to Figma for Education udah masuk ke ininya belum? Ya tulisannya you have been approved. Oh iya benar. Iya kalau you are been approved, kalian ya itu tinggal Udah. pilih timnya yang mau di premiuminnya itu yang mana seperti itu. Oke. Ya, jadi kalian dapat tuh fitur premium tanpa harus bayar. Wah, ini gratis, cuy. Nah, gitu. Oke, ini gua ajarin selanjutnya buat bikin new project. Jadi kalian tinggal pencet new project aja di sini. Oh ya, ini yang kayak gini nih, yang bentuknya kayak gini nih, yang kotak panjang. Ini namanya folder ya. Jadi folder. Di sini tuh di sini folder dan ini yang kotak kecilnya itu namanya file. Jadi di sini file. Kalian mau kalau misalnya mau new project berarti sini tinggal project itu ngisi ya. Ini premium aja lah. Ini kalian kalau misalnya new project tinggal new project pencet sini. Ya, pencet new project ini misalnya Awiko. Ya, itu anyone else can edit. Nah, ini bisa. Anyone in this project tim project ini can edit. Habis itu tinggal create project. Habis itu udah. Ini tadi yang gue bilang folder ini. Nah, ini di sini. Gitu. Nah, ini kalian bisa apa ya? Kalau udah premium tuh udah bebas lah pokoknya mau bikin berapa file pun kayak udah nggak apa-apa kan udah premium seperti itu. Jadi ini ya yang tadi gue bilang desain ini yang FigJam itu yang tadi di sini nih. Nah, ini FigJam namanya. Nah, ini yang desain file yang bakal kasih tahu ke kalian. Oke. Oh ya, gue lupa ngejelasin soal sorry. Jadi kalian kalau misalnya mau invite orang, misal kalian nih, gue nih mau invite salah satu dari kalian, invite Iza lah, lagi, Iza. Ini aduh, pas. Iya, jadi kalau misalnya di Iza nanti gue invite itunya by email, nanti bakal muncul di sini notifnya. Ntar kalian pilih aja yes buat join to this team gitu. Join ke tim yang dibuat ini seperti itu. Dan di sini ada ya namanya kan community. Oke, jadi ini namanya Figma Community. Jadi di community ini itu kalian bakal melihat berbagai macam desain dari orang-orang yang udah pernah ngebuat kayak
apa ya, forum di sini tuh banyak banget nih, kayak orang ini udah kayak ngebuat desain-desain, kalian bisa belajar atau ngelihat-ngelihat inspirasi itu dari sini bisa. Nah, kalian kalau misalnya mau kopas-kopas project dari mereka ATM ya, tahu kan ATM, amati, tiru, modifikasi, silakan gitu kan. Kalian mungkin bisa belajar banyak dari sini by open this community kan, ini sangat open source. Oke, selanjutnya di sini tuh di community ini juga ada yang namanya plugins. Misalnya kayak sesuatu fitur yang belum ada di Figma, tapi orang itu sudah membuat program itu. Jadi memudahkan sekali bagi kita tuh yang baru belajar, misalnya kayak kita tuh bakal bisa nge-remove background tanpa harus keluar dari Figma. Itu nanti ada, nanti gue ajarin plugins yang bagus itu, yang OP itu seperti apa, bagaimana caranya, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu sekilas soal community. Ini sebenarnya community itu sangat membantu sekali, dan kalian juga bisa turut ikut gabung ke community by uploading your project di sini. Kayak kalian udah bikin apa nih, ini bagus atau apa, silakan di-upload sini. Nanti ini yang like dan ini yang nge-kopas project kalian. Nih, misalnya di sini ada yang bikin icon nih. Ini udah ada 2.000 orang yang kopas seperti itu. Nah, kalian juga bisa ya seperti yang gue bilang tadi, ngambil dari punya mereka. Oke, lanjut. Guys, kalau internet gua ampas atau putus-putus, suara putus-putus, ya bilang ya, langsung ntar. Aduh, gitu deh. Gua udah ngomong banyak, ya, suara putus-putus, infonya bias. Jangan. Oke, lanjut ke nama yang kalian suka. Nah, jadi di sini kan ada yang namanya team project, tadi yang gue bilang folder. Nah, ini langsung aja kita ke new design file. Kita new design file. Nah, jadi tampilan awal pas kalian bikin file itu kayak gini. Kayak kosong, melompong, polos gitu ya. Jadi ini yang hitam ini nih, sebenarnya kalian bisa ubah aja namanya di sini. Sekalian ubah warnanya, terserah. Ini gue tadi paling suka warna ini sih, kayak basic aja. Ini namanya workspace kalian. Jadi kalian mau naruh apapun di sini, nanti ada di sini. Oke, selanjutnya mungkin gue kenalin dari ini dulu ya. Ini itu kalau di Word, yang namanya tuh file. Jadi file itu, ribbon coy. Jadi kan ada file, terus insert, terus ada view, review. Nah, ini di Word tuh ini. Nih, jadi sini tools apa ya, fungsi-fungsi lah ibaratnya, kayak Figma bisa ngapain aja seperti itu. Tapi kalian jujur nih, gue jarang buat mencet ini. Jadi gue tuh kebanyakan pakai yang ada di sini aja gitu. Jadi ini tuh udah sangat terbantu sekali lah tanpa harus mencet ini. Tapi kalian mau explore sendiri silakan. Soalnya ya itu aja. Ya, ini mungkin selanjutnya gue jelasin soal ini. Oke, jadi ini namanya Move Tools. Jadi di Move Tools ini, ya kalian bisa langsung coba-coba ya guys ya. Bisa langsung ini, jadi Move ini kayak ya buat select, terus bagaimana cara kalian buat select objek. Misalnya gue bikin rectangle di sini, kalian bisa select, terus bisa ini duplikat, atau bisa nge-select dua-duanya, bisa. Dan ini ada namanya scale. Oke, jadi kalau scale ini, misalnya gue bikin di sini, gue ambil contoh dari sini lah. Mana ya? Ini deh. Oke, misalnya mana tadi? Ini dia. Nah, misalnya gue pakai view, ini buat nge-scaling, buat kayak gini. Kalau kita pakai move tools, dia yang itu bakal kayak gini, bakal kepotong gitu loh, bakal kayak gini dong. Tapi kalau misalnya kita pakai scaling, tuh pakai scale yang kayak gini, kalau misalnya kita mau buat ngecilin di size, itu kayak yang di dalamnya itu bakal ngikut semua. Itu bedanya. Tuh. Dan kalau kalian pun mau narik ini, dan ya semuanya bakal itu, soalnya ya semuanya bakal sesuai scalingnya, skalanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini ada yang namanya frame. Di frame ini, kalian kalau misalnya mau buat frame-frame di sini, tinggal pencet F ya shortcutnya. Ini kalian kalau misalnya udah hafal di luar kepala ini tuh bakal sangat membantu. Jadi tinggal sat tinggal pencet keyboard langsung jadi, guys. Keren kan? Nah, ini di sini di frame. Jadi frame itu ini di sini ada beberapa template ya. Jadi di sini kalian tinggal pencet aja.
Misal kalian mau bikin interface buat aplikasi iPhone 13, iPhone 13 Noob Pro maksudnya. Ya di sini tinggal pencet aja, habis itu udah langsung kebentuk layout-nya. Seperti apa ukurannya itu udah default dari sana, udah diatur seperti itu. Nah, ya itu aja buat frame dan ini mungkin buat nanti aja kita bahasnya. Apa yang sering kita pakai buat basic-basic itu soalnya ya itu. Nah, ini yang ada di sini. Ini udah. Sama ini belum nih tadi. Oke, ini yang biasa kita sebut shape ya guys. Kalau misalnya di Word. Nah ini ada shape itu buat rectangle, line, row itu yang depan. Kayak gitu. Ini terus ellipse, polygon. Di sini tuh ada circle namanya ellipse di sini ya guys. Ini tuh lingkaran di sini. Ini buat segitiga, terus bintang. Kalian mau insert tuh pokoknya pakai tombol yang ini. Seperti itu. Ya ini gue ada tips buat di Figma tuh. Ini gue pindahin ke Move dulu. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin rectangle atau apapun itu ya. Kalau misalnya kalian mau bikin yang sama kaki, asimetris atau yang ya ibaratnya kayak sesuai apa ya kayak simetris bilateral atau radial seperti itu. Kalian tinggal pencet shift aja sambil ngedrag kayak gini. Jadi pencet shift, klik kiri, drag aja. Nah ini langsung kotak sempurna lihat 349 ke 349. Soalnya kalau kalian cuma bikin kotak tanpa mencet shift, kalian tuh bisa kayak gini, free gitu. Tapi kalau misalnya nih gue tahan shift ya itu kayak gitu nih. Nah, jadi dia tuh udah ya simetris lah gitu. Sama halnya dengan lingkaran, sama halnya dengan segitiga juga kayak gitu. Silakan kalian kalau misalnya coba ini semuanya di sini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke guys, kalau gua kecepatan langsung bilang ya guys. Ya kak kecepatan nih, saya lagi nyoba-nyoba. Ntar dulu dong, tungguin gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Kita santai aja mainnya sini. Oke. Nah, oke lanjut. Sini ada yang namanya pen. Jadi pen ini itu kayak kalian kalau misalnya mau bikin sesuatu yang di luar nalar, coy. Kayak apa ya? Di luar nalar sih, di luar ini, di luar chef maksudnya ya. Ya tapi kalau kalian bikinnya kan kayak gini. Ini apa coba? Kayak kan di luar nalar, coy. Kayak gini. Ini bikin apa coba? Rasi bintang gitu kan. Nah ini, jadi kalian kalau mau bikin sesuatu uh, yang customizable ya berarti. Nah, nggak pakai pen aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau dengan syarat ya, kalau misalnya mau bikin satu shape dengan pen ini, kalian tuh harus dari titik ke titik ya. Saya titik sini ke titik sini. Jadi awal ke akhir gitu. Jadi kalian pertama di sini ya start apa sih eksekusinya. Terakhirnya juga kita sambungin ke titik ini biar jadi shape gitu. Saya kayak gini. Oke, kayak gini guys. Nah ini baru kebentuk namanya shape seperti itu. Nah ini kalau misalnya ini buat dilihat aja, kita pakai yang rasi bintang aja nggak jelas ini. Nah ini bisa kalian fill. Kalau misalnya belum jadi shape, nanti nggak bakal bisa kalian fill. Nah, ini bisa kalian ubah warnanya kayak gini. Itu nanti kita bakal ngoprek-ngoprek lagi tentang apa itu. Ini itu apa, ini apa nanti ya. Nah kita belajar yang di sini dulu. Oke lanjut. Itu ya kurang lebih fungsi dari pen. Nah ini, oh ya, kalau kalian tahu vektor, kalian mungkin bakal tahu nih soal ya fungsi-fungsi kayak gini nih. Jadi ini tinggal tekan tahan nih kalau misalnya mau belokin nih. Jadi kita pencet nih kan dipencet nih, klik, terus drag, langsung drag aja, set, langsung belok kayak gini. Itu kalau misalnya mau belokin ya guys ya, kayak gitu caranya. Oke, itu aja sih fun fact. Nanti mungkin ini tuh apa ya, kayak gue tuh juga masih kurang pro di bidang yang belok-belok kayak gini, jadi mungkin ini tuh emang jam terbang sih, jam terbang orang sih ini. Kayak skill-skill yang ini, yang buat belok-belok kayak gitu. Oke, kalau kalau kelar kalian tinggal mencet down aja, nanti langsung kebentuk lagi. Itu namanya vektor yang tadi. Oke, lanjut. Ini namanya teks. Teks ya, kayak teks buat tulis ya, buat tulis gitu. Oke, jadi di teks ini
Ini shortcutnya T ya, kalian bisa langsung T, langsung bisa kayak gini. Pencet aja. Nah, di sini kalian bisa nih yang di tabs yang teks ini ya. Kalian bisa aja langsung diganti-ganti, ini buat ganti font, terus ini buat ngatur hierarkinya itu kalian mau bold atau mau yang miring terus bold kayak gini bisa kalian atur di sini. Nih kalian tinggal lihat aja di sini nih. Di bawah ini nama teks, nama fontnya, terus ini hierarkinya itu namanya hierarki ya guys, yang kayak gini. Nah ini ukuran font. Tuh. Ini buat apa? Kayak line spacing, line height gitu kayak misalnya kalau di Word kan kita standar penulisan itu kayak 1,5 ya buat kayak apa sih ya di ISOS masalah kayak gitu kayak nih buat jadi kalian tinggal di ini aja tinggal di sini nah dia bakal naik kayak gitu guys nah, oke ya oh ya nih ya pencet di sininya kalian kalau mau scaling kayak gini nah tinggal di drag aja diklik terus drag itu aja. Dan kalian kalau misalnya mau buy number juga silakan, misalnya 40% silakan kayak gitu jadinya. Nih, setelah kalian. It's up to you all. Jadi itu fully customized ya. Figma tuh asli guys. Gampang buat kalian kalau udah belajar mah. Udah langsung auto pro guys. Udah langsung jadi desainer handal. Haha, amin. Oke, lanjut. Ini namanya line spacing. Ya, kalau ini ke atas, ini ke samping. Jadi kayak gini. Nah, dia bakal kayak gitu. Dia bakal ke menyamping gitu guys. Gitu. Dan selain dari kita ngetik, misalnya ngetik 30 gitu kayak gini, kalian juga bisa pakai tombol arrow up. Di sini tuh shortcutnya ada lagi namanya tombol arrow up. Jadi kalian tinggal pencet ini, lalu pencet yang tombol panah atas tuh yang bisa di pojok kiri, pojok kanan bawah ya. Ini bisa tuh pencet atas loh. Dia langsung ya gitu. Daripada kalian ngetik satu-satu kan 31, 32, nah, mending pencet ini kan. Itu aja sih. Oke, itu shortcutnya lagi, dan ini ada lagi yang namanya paragraph spacing. Nah, ini buat paragraph spacing, misalnya kalian ngetik banyak, kayak gini, terus enter, kayak gini, nah, ntar ini buat paragraph spacingnya, kayak gitu. Itu paragraph spacing. Oke, nah itu buat teks. Nah ini, kalian udah tahu lah ya, ini align center, align left, kayak gini loh. Tahu lah. Ini yang buat auto hack sama auto width. Jadi ini ntar bakal kita pelajari mungkin di bagian layout dan prototyping kalau misalnya di silabus itu ada di situ. Ini itu sebenarnya kayak buat ini aja sih. Ini kan ada kotak nih, kotak ini nih. Nah, ini nggak pencet ini, kita langsung beda gitu. Ini buat apa? Kayak auto width. Kalau kayak gini kan fixed size tadi yang kayak kotak ini ya udah kotak ini aja gitu, nggak berubah-ubah. Kalau kayak gini kan auto hack, jadi dia auto. Nah, jadi ini yang kosong ini tuh nggak bakalan ada kalau misalnya kita set gitu. Nah ini kalau auto width ya kita yang nyamping kayak width lebar seperti itu. Nah ini tuh buat posisinya align di dalam kotakan ini. Nah ini kan gue align bottom makanya dia di bottom. Coba kalau misalnya kita pencet ini jadi ke atas. Seperti itu guys. Ini kalau misalnya ke tengah ya ke tengah. Itu di kotakannya ya. Gitu. Oke lanjut. Kita bahas apa ini namanya? Resources. Nah, ini di sini itu ada nanti kita pelajari namanya komponen. Nah, ini plugin nanti bakal gue kasih tahu banyak sekali plugin-plugin yang sudah dibikin orang-orang di luar sana yang sangat membantu. Terima kasih orang-orang. Ya, jadi di sini itu banyak sekali yang namanya plugin. Nanti besok. Atau pertemuan selanjutnya lah, pokoknya nanti ada gue jelasin plugin-plugin yang sering buat gue pakai seperti itu. Ini widget, ini gue cara pakai. Aku belum pakai juga sih, apa nggak terlalu pakai. Oke, selanjutnya ini hand tool ya kayak buat move ini sih, buat move ini. Nah ini gimana soalnya banget gue baru ngejelasin hand tool itu ada shortcutnya. Sebenarnya kalau kalian mencet spacebar, nah ini langsung ke apa ya ke ubah jadi hand tool gitu. Jadi langsung ke klik aja spacebar terus klik. Atau kalian punya mouse makro di kanan tuh. Biasanya sisi kanan kan ada tombol kayak buat next atau forward atau backward. Nah, kalian tinggal mencet aja tuh. Gue bisa mencet tombol forward di sini. Habis itu langsung drag aja.
kayak gini tanpa harus pencet spasi kalau kalian spasinya sulit kayak gitu. Oke, ini selanjutnya ada komen. Di sini komen. Ini buat tim kalian. Misalnya kalian baru ngerjain sesuatu ya, kayak misal di mana ini? Contohnya ini. Saya gue bisa ngerjain sertifikat nih. Saya kalau ini sertifikatnya kurang nih, kalian bisa komen di sini. Kurang woi. Gini. Habis itu kan orang-orang jadi pada bisa ngeliat kayak gini. Habis itu ini kalian kalau mau ini misalnya udah dikerjain udah bang. Itu. Nah ini kalau bisa udah ya tinggal pencet resolve. Kalau misalnya ini komentarnya udah kelar nih. Nah, tinggal enter itu komennya hilang seperti itu. Terus penjelasan singkat soal komen. Oke, itu aja mungkin. Ini namanya komponen, terus ini mesh, nanti gue bakal jelasin di pertemuan selanjutnya. Itu soalnya kita bakal lama. Ini juga udah 16:43. Oke, ini gue mau jelasin soal share selanjutnya. Jadi di share ini kalian tuh bisa buat misal kalian mau ngasih unjuk desain kalian kemana gitu. Yang kayak di Google Drive aja tuh. Saya anyone can access and I can view doang nih. Mirip-mirip seperti ini. Kalian tinggal mau pakai email bisa atau mau pakai link doang bisa. Silakan klikin habis itu share ke yang mau kalian mau buat kalian desain. Itu aja. Oke, selanjutnya di Figma tuh ada present. Jadi kalian bisa bikin presentasi di sini. Tadi kan gue bikin di sini. Tinggal kalian pencet ini frame. Habis itu pencet yang ini. Ini namanya present. Seperti itu. Tinggal pencet. Nah ini yang tadi dipresentasiin. Nah nanti tinggal kalian pencet arrow kanan kiri buat ngejaga presentasinya kayak gitu. Ini namanya present. Gitu. Jadi ini bisa cuy buat PowerPoint sebenarnya. Dan ini kan kayak software buat ngedesain. Jadi bisa fully customize banget lah. Oke, itu aja mungkin. Iya, karena oh ya, satu lagi, gue bakal mau jelasin soal ini yang di kanan ini ya. Ini terakhir. Jadi kalian kalau misalnya mencet workspace ini, kalian nggak bakal nemu nih namanya yang di kanan-kanan ini. Berarti buat nemuin yang kayak gini, kalian harus mencet yang isinya nih, isinya dulu kayak isi dari workspace-nya dulu, baru bakal muncul. Nah, oke, jadi di sini itu ada yang namanya align. Alignment kita bahas untuk hari ini yang desain dulu ya. Di sini ada yang namanya alignment. Alignment di sini tuh buat kayak kalian mau align center, align left, misalnya kayak gini. Ini gue taruh di sini kayak align center kayak gini, berarti dia bakal ke sini ya. Ini buat di tengah, ini buat di atas tuh. Dan ada lagi di sini. Nah, selanjutnya ini yang di sini, ini tuh harus kalian select banyak objek dulu. Seperti ini. Nah, ini baru nih. Jadi kalian di Figma itu dibantu banget yang namanya buat alignment. Saya kalian mau distribute ke kanan berapa jarak ukurannya. Kalian tinggal pencet ini, misalnya ini kan masih berantakan nih. Terus kayak gini, terus kayak gini kan berantakan nih. Terus banyak gitu berantakannya. Nah, kalian tinggal pencet seret gini aja. Habis itu tinggal tidy up itu buat kayak itu atau enggak langsung aja distribute horizontal spacing, pencet ini. Habis itu kalian tinggal ini ngatur ininya. Set, nah, ntar kalian langsung otomatis itu apa masing-masing objek. Itu fungsi buat alignment. Jadi nggak usah repot-repot, tinggal pakai alignment aja. Nggak usah kayak gini nih. Ini nggak usah nih kayak kan buang-buang waktu nih. Kita harus harus kayak gini kan buang-buang waktu banget nih. Jadi kalian tinggal pencet kayak gini, di-select kalau misalnya kan bisa kayak gini. Di-select kayak gini. Atau kayak gini nih. Nah, bisa tinggal pencet ini. Udah jadi. Itu doang. Oke ya. Oke, itu trivia aja. Nanti bakal gue jelasin advance-nya di next pertemuan. Jadi stay tune guys di kelas ini. Oke, selanjutnya kita bahas soal constraint. Nah, ini ntar mungkin ada advance. Jadi gue bakal jelasin soal constraint di bagian-bagian komponen sama auto layout. Oke, ya selanjutnya di layer, ada layer itu apa? Sini buat kayak transparansi atau opacity gitu. Ini kan namanya paste-stroke. Sini ada banyak banget nih, kalian bisa pilih. Tapi di sini paste-stroke ya, kalian misalnya mau
opacity-nya berapa berarti? Misalnya 50%, nah dia jadi bakal ngeblur kayak gini, buram. Tuh. Oke, selanjutnya, nah ini yang teks tadi yang udah gue jelasin. Nah ini fill. Fill itu kayak buat warna dari ininya, isinya gitu. Jadi fill itu yang di dalamnya. Dan kalau stroke itu yang di pinggirannya. Misalnya kayak gini. Kita kasih warna merah. Nah itu pinggirannya jadi warna merah kan? Nah itu namanya stroke. Nah ini sekalian atur ketebalannya, misalnya 4. Nah, jadi tambah tebal kayak gitu. Dan ini bisa juga atur opacity-nya tuh berapa. Nah, jadi warna pink kayak gitu. Itu gampang sekali ya kalau udah dimakai main di Figma seperti itu. Nah, ini ada yang namanya outside, inside, dan center. Nah, itu apa sih namanya? Jadi ini kalau misalnya kalian mau buat stroke, kalau misalnya ketebalan nih, sebenarnya buat ketebalan nih outside itu maksudnya keluar. Jadi ini yang udah nih ya, yang udah kalian bikin nih, tadi itunya bakal dia keluar kalau misalnya kalian mencet outside. Stroke-nya tuh bakal keluar ke arah luar. Kalau misalnya inside, jadi bakal ke dalam. Nah, kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya center, dia bakal sama-sama. Misalnya 4, berarti 2 keluar, 2 ke dalam. Seperti itu. Nah, kayak gitu guys. Itu aja. Oke, ini buat advance-nya. Ini buat kayak nanti. Oke, nah ini buat pencet yang titik 3 ini ya. Ini buat yang di situ yang titik-titik ya, seperti ini. Titik-titik. Tuh. Dan ini bisa juga kalian atur kayak kalau apa biar nggak mengkotak banget gitu kayak gini ini bisa diatur. Ini dashnya mau di apa nih fitur advance lah pokoknya ini di titik-titik kayak gini tuh fitur advance ya guys. Kalian bisa lihat-lihat sendiri kalau penasaran banget. Ini di sini mungkin gue jelasin dikit. Ini ada resizingnya, ini terus yang kayak sentence cast tau kan, yang sentence cast, terus capitalize each word yang di itu ini fitur-fiturnya mirip sama kayak yang itu. Dekorasi ini mau underline, terus di strike through buat dicoret. Paragraph spacing yang kayak gini, terus paragraph indent itu maksudnya yang kayak paragraf yang pencet tab ya, tab yang di sebelah kiri itu yang buat buat paragraf. Dan ini buat ya kayak numbering gitu, bullet list gitu. Oke. Nah, ini apa yang tadi yang gue bilang ini fix size ini yang ini nih. Auto hack ini kayak gini. Gitu. Ya kali ini tuh yang buat titik-titik. Jadi misal kayak teksnya udah nggak muat nih, ya udah dia bakal langsung titik-titik kayak nyeting. Kan banyak nih. Lazy dog does not jump. Nah, kali ini di lazy dog doang, nah habis itu titik-titik. Itu bedanya. Oke, ini buat details, ini buat lebih advance lagi, ini kalian serah mau customize-nya kayak gimana. Oke, terus ada efek. Efek ini tuh kayak buat, ya efek kayak belakang, ini jelas banget sih. Nah, ini namanya efek, ini kayak ngeblur-ngeblur gitu loh guys. Lihat kan? Lihat deh. Nah, gitu tuh. Ini buat efek. Ini ada drop shadow, terus inner shadow, terus layer blur kayak gini kalau layer blur, terus background blur. Mungkin kalian mau lihat-lihat sendiri, mau customize sendiri kayak gini ini itu bisa diatur juga di sini kayak opacity-nya, blur-nya tuh berapa, terus apa ya lebar dari blur-nya, skala blur-nya kayak gimana. Nah, bisa kalian edit kayak gini. Itu kalau di Figma. Oke. Saja ada export. Nah, ini kalian mau export nih. Kalian udah ngedesain filenya, terus kan masa di SS sih kan enggak gitu kan. Jadi kalian tinggal pencet export kayak gini kalau misalnya mau di save ke device karena ini kan awalnya berbasis cloud ya. Jadi gini, ini kalian mau filenya berbentuk apa gitu kan. Ini ada PNG seperti PDF. Nah, ini tinggal diekspor aja. Ini buat scaling ya, guys. Scaling tuh kayak ini mau di resolusinya misalnya 2 kali lipat dari resolusi yang ada di sini. Misalnya ini ada batas-batas juga nih, misalnya 4 kali lipat ya bakal 4 kali lipat. Terus itu ini kalau mau buat previewnya nanti bakal kayak gini yang di save-nya. Ya tinggal pencet export slide, habis itu dia bakal nge-export. Nah, tunggu habis itu tinggal save. Gitu. Udah sih tadi. Oke, mungkin buat kelas hari ini, buat introduction to Figma, ya interface-nya kayak gini dulu. Nanti kita bakal next belajar soal plugin, ada lagi soal komponen, dan ya hal advance lainnya.
Oke, ini karena udah jam 5 guys, ya makasih banyak. Mungkin ada sebelum gua akhiri ya, apa ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau nanya, ada yang mau nanya? Akses materi Google Classroom apa enggak? Sorry, tadi suara putus-putus. Akses materi di Google Classroom itu maksudnya gimana? Oh, itu. Nanti Iya. bakal di-share nih kan. Tapi kan PPT-nya cuma ini doang ya guys. Jadi ya buat ini nanti gue bakal share ini terus nanti mungkin bakal banyak karena ini cuma segini doang dan gue banyak ngomong jadi yang gue share materinya ini aja gitu. Tapi nanti YouTube-nya mungkin bakal taruh juga linknya di Google Classroom gitu aja. Oke, makasih. Udah terjawab kan ya? Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau nanya? Kak mau nanya, Ya. di Figma itu kita bisa ekspor font yang kita mau nggak? Misalnya kita punya font signature sendiri, nah itu kita bisa ekspor nggak? Kayak bikin font sendiri gitu, apa font yang udah jadi terus mau diekspor ke sini? Font yang udah jadi dimasukin ke situ. Soalnya kan kalau di Canva kalau nggak salah nggak bisa. Nah kalau di Figma ini bisa nggak? Sejauh yang gue tahu ya itu kayak gini. Jadi di sini tuh font-font yang jadi di sini tuh based on Google Font. Jadi tahu yang namanya situs font.google.com. Jadi semua yang ada di sini ini kocak salah domain. Nah, ini yang inilah. Ya jadi semua yang ada font di sini tuh ada di sini. Jadi kalau misalnya font-font yang ada di sini kalian tinggal ketik aja. Tapi kalau misalnya dari Dafont tau ada Dafont terus ada apa lagi ya? Ya website penyedia font kayak gitu gue kurang tahu kayak belum pernah nyoba dan gue waktu itu pernah nyoba cuma lo gue search di sini nggak bisa gitu tuh jadi kalau mau import file-file ya seperti yang gue bilang tadi ya harus kayak apa kayak dari PNG atau enggak itu yang gue tahu sih tapi mungkin bakal ada plugin atau text update seperti itu sih Zak. Oke Kak, thank you Kak. Yuk di browser library ini bukan ya. Oke ada lagi mau nanya oke ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup kelas hari ini ya guys apakah ada yang lain oke mungkin nggak ada udah habis ya ya dah kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian udah menyimak dari awal sampai akhir. Ya, mohon maaf atas kendala yang tadi di awal. Ya, terima kasih semua. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Udah banyak kesalahan di hari pertama ini. Silakan guys kalau misalnya kalian mau PC gue atau di WA atau di itu bisa kalian lihat di sini. Ya, silakan. Oke, itu aja mungkin dari gua. Silakan kita udah sudahi pembelajaran pertemuan pada hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam, makasih juga.